Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad tersebut terciptalah alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita sebagai hamba-Nya. Ada sebuah kisah menarik dan indah antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah mengatakan, aku ketika memandang Rasulullah terasa tenanglah diriku. Lalu tiba-tiba Aisyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku, doa yang terindah dan terbaik darimu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarras wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Mendengar doa Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi? Lalu Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gembira akan doamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat. Subhanallah wa bihamdi. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua, di mana hari-harinya, waktu-waktunya, di setiap sholatnya mendoakan kita agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sayang kepada kita. Duhai saudara-saudaraku, ketika Rasulullah sakratul maut pun beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, beginikah rasanya sakitnya akan sakratul maut? Kalau begitu, biarlah sakitnya sakratul maut umatku, aku yang merasakan. Subhanallah wa bihamdi. Separuh dari sakitnya sakratul maut sudah Rasulullah tanggung, wahai saudaraku. Ketika padang mahsyar, ketika di neraka, hanya satu orang yang begitu sibuknya memikirkan umatnya, begitu sibuknya bagaimana mencari umatnya supaya memberikan syafaatnya agar umatnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatan mereka masing-masing. Satu ketika Rasulullah SAW berdoa di dalam surat Al-Maidah ayat 118, jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitulah Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, agar umatnya tidak disiksa, agar umatnya tidak diberikan azab. Hanya Rasulullah yang sayang kepada kita. Sayangnya seorang kekasih, seorang suami, seorang istri, bahkan
sayangnya orang tua kita sekalipun masih kalah dengan sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak melupakan jasa-jasa indah dan terbaik dari Rasulullah SAW. Begitu besar ya cinta Rasulullah kepada kita, maka patutlah bagi kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Karena beliaulah yang memberikan syafaatnya untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai dan dicintainya, dan menjadi umat Rasulullah, mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah menjaga sunnahnya, menjaga akhlakul karimah, dan memperbanyak sholawat kepadanya. InsyaAllah kita menjadi umat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.